Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah subhanahu, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan hadis Bulughul Maram dari kitab Bulughul Maram yang ke-227 tentang masih bacaan, kadar bacaan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam salat subuh dulu, salat maghrib. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca at-tur pada salat maghrib. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tadi kalau di hadis sebelumnya secara umum, kalau pas maghrib membaca surat Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek. Tadi sekitar antara Ad-Duha sampai ke An-Nas. Tapi di sini secara hadis sendiri yang menghabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surat At-Tur dalam surat maghrib. Berarti Rasulullah pernah panjang dalam surat maghrib. Ya, tidak harus mufassal terus. Dari suatu saat ada yang agak panjang, bisa. Ini dasarnya. Kemudian berikutnya adalah tentang sunnahnya membaca surat As-Sajdah pada salat subuh di fajar, salat subuh di hari Jumat, Ini biasa kalau yang pada ke Mekah, ke Madinah pas umrah atau haji, insya Allah akan mengetahui dan mendengar dari imam pas hari Jumat biasa pada membaca surat As-Sajdah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah. Alif lam mim tanzil. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzil, artinya surat As-Sajdah, dan hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Kapan? Pada salat subuh hari Jumat. Ini bagian daripada sunnah. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, dari Ibnu Mas'ud, yudimu dzalika, tambahan yudimu dzalika, beliau melakukan hal itu secara terus-menerus. Kata Syekh Syam, kata yudimu dzalika ini adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Saghir. Al-Hafidz berkata dalam Al-Fathah, para perawinya adalah orang-orang yang thiqah, yang kuat. Tetapi Abu Hatim membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa hadis ini mursal. Ini dikatakan oleh Syekh kami dalam Irwa. Nah, jadi intinya termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat di sholat subuh membaca surat As-Sajdah rakaat yang pertama, dan rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Ini tentunya tidak harus terus-terusan, karena tadi yang hadis menyatakan terus-terusan dalam komentar dari Syekh Isam adalah hadis yang lemah. Namun secara umum adalah sunnah pada hari Jumat sholat subuh membaca As-Sajdah rakaat pertama, yang kedua membaca Al-Insan. Kemudian termasuk yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca suratan, kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat rahmat maksudnya, beliau minta rahmat. Kemudian ketika mendapati ayat-ayat adab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab tersebut. Hadis dari Hudzaifah
radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku telah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa 'indaha yas'alu. Tidaklah beliau membaca ayat rahmat. Ayat tentang surga, ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau berhenti padanya dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ayatu 'adzabin illa ta'awwadha minha. Dan tidaklah beliau membaca ayat adab melainkan beliau memohon perlindungan darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan atau dihasankan oleh At-Tirmidzi. Ya. Dihasankan oleh At-Tirmidzi. Syai'isa malah berkomentar ini sahih, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saya katakan, asal hadis ini ada dalam riwayat Muslim dengan lafal idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya berisi tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi permohonan, maka beliau pun memohon. Serta apabila beliau melewati ayat yang berisi permohonan perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Itu di antara sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mendapatkan ayat rahmat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ketika mendapatkan ayat-ayat tentang adab, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab. Nah, ini kembali lagi, ini tadi hadis yang kita baca yang ke-237 tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat atau dalam surat Maghrib. Kemudian ketika sholat subuh di hari Jumat disunahkan membaca rakaat pertama as-sajadah, rakaat kedua al-insan. Sekarang tadi ketika Anda sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ketika umrah atau ketika haji, insya Allah bisa mendapatkannya. Karena sering di sana membaca surat tersebut di hari Jumat. Dan yang terakhir tadi, hadis yang ke-229, bahwa termasuk sunnah Nabi SAW ketika mendapatkan ayat-ayat rahmat, minta kepada Allah SWT rahmat. Ketika mendapatkan ayat-ayat adab, berlindung kepada Allah SWT dari adab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ahli da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.